Yang pernah dicat akrilik, nah seperti gini, akrilik seperti gini. Baiklah, pertanyaannya kemarin bagus, masukan bagi saya yang saya kasih pin di video sebelumnya. Bagaimana jika filler surfacer kita aplikasikan pada media yang bekas cacatan akrilik ataupun cat NC yang jenis aerosol. Dan di sini ada beberapa pilihan media yang sudah saya siapkan, mulai dari bekas cacatan NC aerosol. Ini yang bekas akrilik yang di video kemarin saya bahas sedikit. Terus ini yang masih kondisinya orisinil, masih baru, cuman ini aja sayap sama spakbor. Tutupnya spakbor juga sudah cecetan, saya mati. Terus ini bekas cat NC semprot orisinil. Ini bekas akrilik semua kecuali spakbornya. Oke, ralat sedikit. Jadi untuk fairing belakang kanan kiri beserta kepalanya ini, setelah saya hubungi kembali anaknya, ternyata catnya aerosol jenis NC, tapi salahnya clearnya ini yang dipakai jenis clear akrilik aerosol. Sebelumnya saya curiganya begini, setelah saya siram bensin maksudnya untuk menghilangi bekas lem pada stiker fairing belakangnya, ternyata clearnya itu mau leleh guys, jadinya nggak tahan bensin. Dan setelah saya sanding kembali seperti halnya di video kemarin, ternyata nggak buram dan mengkilap. Oke, berikutnya setelah proses sanding dan setelah media ini kering, langsung saja kita epoksi bareng-bareng, mulai dari media yang riwayatnya bekas cat NC, clear NC dengan spray gun biasa semprot untuk media helmnya, dan lanjut ke media helm juga. Kebetulan di sini ada satu helm yang bawaan standar pabrik. Berikutnya juga lanjut kepada fairing side post one-nya, satu persatu medianya kita aplikasikan epoxy fillernya. Dan untuk komposisi epoxy fillernya ini emang saya di sini buat kental dengan perbandingan 4:1:2, karena saya takutnya kalau terjadi apa-apa atau terjadi, biasanya kan retak kalau terlalu encer. Karena logikanya untuk saya berpikir, kalau fairing post one-nya ini kena bensin aja sudah leleh, apalagi kalau kena thinner. Oleh karena itu makanya saya buat komposisi atau campuran antara epoxy hardener dengan thinnernya ini saya buat agak kental. Dan untuk layer pertama, setelah saya semprot, saya diamkan, itu aman-aman saja guys. Dan masalah muncul ketika saya diamkan 10 menit dan mau saya aplikasikan untuk layer yang keduanya. Ternyata setelah saya diamkan 10 menit, media bekas cat akriliknya ini guys langsung retak seperti gini. Ini mau saya tindih lagi layer kedua, kita tutup mampu atau enggak. Ini bekas cat akrilik aerosol layer pertama retak. Kita akan coba tebali, mampu nggak nutup bekas retaknya untuk media yang riwayatnya bekas cat akrilik aerosol akrilik yang kena bensin leleh. Bekas aerosol NC yang sudah di clear, maksudnya ada clearnya, retak pada layer pertama. Padahal menurut saya ini catnya sudah kental. Epoksinya tadi sudah perbandingan saya buat kental. Kita tutup lagi, mampu nggak menutupi untuk media retaknya. Dan ternyata setelah saya diamkan 10 menit setelah saya aplikasikan di layer yang keduanya, ternyata retak atau merutusnya ini malah tambah semakin menjadi guys. Dalam artian pecahnya semakin banyak dan lebar-lebar. Dan kalau kita tekan pada bagian epoksinya ini, dia ikut melebar. Jadi semisal kita tekan dengan jari, epoksinya ikut lari. Tetapi tidak pada media dengan riwayat bekas cat NC, clear NC maupun clear PU, contohnya pada helm, dan juga pada media dengan riwayat masih orisinil, masih standar, dan juga pada media yang fairingnya baru seperti sayap kanan kiri beserta spakbor. Untuk bekas cat Duco clear PU ini aman. Dua helm ini
cat duku, clearnya piu aman. Bahkan kemarin ini ada bekas meruntusnya, di clearnya itu kulihat ada bekas meruntus karena ini biasa bawaan dari helm Kawasaki. Kan stikernya nggak dikupas, langsung dicat. Waktu di clear ada bekas meruntusnya, tapi bukan catatan saya. Tapi kalau saya mati emang bekas cat NC clear piu. Ini depoksi aman. Dan untuk media yang orisinil jangan ditanyakan lagi ya, tentunya aman banget. Nah ini yang ori aman. Ini sudah kering. Yang bekas cat NC clear piu sudah kering. Tapi untuk bekas akrilik ya seperti gini. Nah begini. Oke, berarti jawabannya epoxy filler kalau untuk bekas cat akrilik atau clearnya akrilik dia nggak bisa menahan. Dan kita akan pikir solusinya gimana. Dan untuk bekas riwayat media dengan clear NC atau cat NC dari spray gun komersial biasa, epoxy ini cepat kering guys, jadinya nggak sampai dengan 1 jam ini sudah siap digosok, bahkan siap dicat. Meskipun untuk media helm ini sebelumnya ada riwayat keriting, saya amati atau saya lihati pada project yang sebelumnya. Jadi ditindih oleh epoxy ini media ini aman-aman saja. Dan tentunya untuk media orisinil bawaan dari pabriknya untuk helmnya ya tentunya aman-aman saja guys. Dan nggak sampai 1 jam, kemarin ya sudah saya amplas, kemudian langsung siap saya cat. Dan setelah di clear pun ya tentunya media ini aman. Jadi kesimpulannya untuk media dengan riwayat bekas cat akrilik maupun clear akrilik tidak bisa ditindih dengan epoxy filler surfacer. Dan meskipun ada epoxy yang mampu menindih media ini atau aman atau tidak meruntus untuk bekas cat akrilik maupun clear akrilik ini, cuman untuk jangka panjangnya tetap guys, tetap tidak akan tahan. Paling 3 bulan atau 4 bulan tetap akan meruntus ataupun retak. Jadi penutupnya ini meskipun kita pakai epoxy apapun ya nggak akan kuat atau bertahan lama karena mungkin jenis sifat catnya yang sudah berbeda. Dan tentang meruntus pada project ini sebenarnya sudah saya prediksi dari awal, tapi saya hanya menuruti request dari kawan-kawan. Jadi kalau kita buktikan secara langsung tentunya kawan-kawan akan bisa menilainya sendiri. Saya juga pernah melihat di sebuah video di kontennya orang lain atau kreator lain, di situ ada cat jenis aerosol NC, kemudian di clear dengan clear jenis akrilik juga model aerosol, ya memang bisa. Tapi untuk jangka panjangnya ya itu yang dipertanyakan, karena cat NC ini sudah tahan bensin, terus kita semprot dengan clear jenis akrilik yang nggak tahan bensin, tentunya kawan-kawan bisa menjawab sendiri. Dan di sini mungkin kawan-kawan juga penasaran bagaimana solusinya jika kita sudah mengalami kejadian seperti gini, seperti project saya kali ini. Ya tentunya kalau sudah terjadi seperti gini, langsung saja atau cepat-cepat saja kita kupas atau kita kerok pada media yang bermasalah ini. Dikarenakan jika kita diamkan terlalu lama, pengorokan atau pengupasannya ini akan sedikit alot atau susah guys. Jadinya mumpung media ini masih agak becek, belum begitu kering banget, langsung saja kita kupas. Jadi media ini nggak sampai umur 6 jam, jadi umur kisaran antara 2-3 jam langsung saya kupas saja. Dikarenakan kalau saya tungguin besok-besok ya tentunya ngupasnya pun akan sangat susah. Dan setelah proses pengupasan ini selesai, langsung bisa kita lakukan proses penyandingan. Kita habisi sampai media dasar ABS-nya malah lebih bagus, atau kita cuma hilangkan bekas cat akriliknya dengan clear akriliknya kita hilangi. Dan kemudian di sini kawan-kawan bisa juga langsung mengepoksinya. Dan untuk epoksinya ini terserah, kawan-kawan bisa menggunakan epoxy primer surfacer atau primer surfacer yang cepat kering, bahkan bisa juga lagi menggunakan epoxy filler surfacer. Dikarenakan media yang sudah bersih dari bekas cat dan clear akrilik ini ya tentunya mau pakai epoxy apapun untuk jenis media ABS tentunya akan aman-aman saja. Di sini yang kita cari hanya tingkat kecepatan epoxy ini kering. Dan setelah pengepoksian ini selesai, prosesnya seperti halnya kembali pengecatan awal. Jadi kita sanding kembali, kemudian langsung saja kita cat, ya tentunya aman-aman saja.
setelah melalui proses yang menjengkelkan dan menjenuhkan untuk proyek kita kali ini, hasilnya ya seperti ini. Untuk warna oranye di sini saya memakai cat jenis NC. Untuk warna hitamnya kita memang memakai cat jenis PU. Dan untuk clearnya di sini saya memakai clear tipe 4100 produk dari Bilcoat. Saya aplikasikan hanya 2 layar. Mengenai cara untuk memasang strippingnya, tentunya kawan-kawan paham banget karena kemarin sudah saya tutorialkan atau saya sudah buat videonya. Dan untuk video kali ini hanya untuk menjawab request dari kawan-kawan di dua video sebelumnya. Sekian dari saya dari airbrush. Sampai ketemu dengan trik-trik seputar airbrush selanjutnya. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya.